Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang network planning. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Alada Wiyahnur, dan ada teman saya Daud Bintang dan Nurul Aulia Putri. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu pengertian network planning. Network planning atau jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu dan biaya yang digambarkan dalam bentuk diagram atau simbol. Ada juga beberapa pengertian dari ahli, yaitu dari Sofwan Badri. Network planning pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. Kemudian ada pendapat dari Sutomo Kajatmo, network planning merupakan sebuah alat manajemen yang memungkinkan dapat lebih luas dan lengkapnya perencanaan pengawasan suatu proyek. Kemudian dengan adanya network planning ini menjadikan sistem manajemen yang menyusun perencanaan penyelesaian proyek dengan waktu dan biaya yang paling efisien. Di samping itu, network planning juga dipergunakan sebagai alat pengawasan yang cukup baik untuk menyelesaikan proyek tersebut. Diagram network merupakan kerangka penyelesaian proyek secara keseluruhan ataupun masing-masing pekerjaan yang menjadi bagian daripada penyelesaian proyek secara keseluruhan. Kemudian ada juga pendapat menurut Handoko, manfaat dari network planning yaitu 1. Perencanaan suatu proyek yang kompleks. 2. Scheduling pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Kemudian ketiga, mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia. Kemudian 4, ada scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan-keterlambatan. Kemudian kelima, menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Daud Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada metode network planning. Ada 6 metode. Yang pertama, metode diagram grafik atau chart method diagram. Digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek dalam bentuk diagram grafik. Yang kedua, ada teknik manajemen jaringan atau network management teknik. Digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek berbasis teknologi informasi atau IT. Yang ketiga, prosedur dalam penilaian program atau program evaluation procedure. Digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menilai kemajuan suatu program. Keempat, analisis jalur kritis. Digunakan untuk penjadwalan dan pengendalian sumber daya proyek. Kelima, ada metode jalur kritis, digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Yang keenam, teknik menilai dan meninjau kembali, program evaluation and review teknik. Digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Simbol dan aturan network planning. A. Anak panah. Simbol anak panah ini menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas kegiatan adalah segala tindakan yang memakan waktu tertentu dalam pemakaian atau penggunaan sejumlah material, tenaga kerja, serta peralatan produksi atau research yang ada. Kepala anak panah menunjukkan arah tiap kegiatan yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan dimulai pada permulaan dan berjalan maju sampai akhir dengan arah dari kiri ke kanan. B. Lingkaran. Simbol lingkaran menunjukkan suatu kejadian atau event, baik kejadian atas berakhir atau selesainya suatu kegiatan tertentu atau kejadian dimulainya
yang lain. Jadi dalam hal ini berarti bahwa satu simbol lingkaran itu sekaligus menunjukkan dua buah kejadian, yaitu kejadian selesainya kegiatan yang satu serta dimulainya kegiatan yang lain. Titik awal dan akhir dari sebuah kegiatan karena itu dijabarkan dengan dua kejadian yang biasanya dikenal sebagai kepala dan ekor. Kegiatan-kegiatan yang berawal dari saat kejadian tertentu tidak dapat dimulai sampai kegiatan-kegiatan yang berakhir pada kejadian yang sama diselesaikan. C. Anak panah putus-putus. Simbol anak panah yang terputus-putus menunjukkan kegiatan semu atau dummy activity yang digunakan untuk memperbaiki logika ketergantungan dari gambar diagram network. Jadi sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada. Akan tetapi hanya digunakan untuk mengalihkan arus panah guna memperbaiki kebenaran logika urutan kegiatan proses produksi. Kegiatan semu memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah relatif sangat pendek dibandingkan dengan kegiatan biasa. Oleh karena itu, maka kegiatan semu ini dianggap tidak memerlukan waktu. Yang kedua, menentukan boleh tidaknya kegiatan selanjutnya dilakukan. Hal ini berarti bahwa apabila kegiatan semu itu belum selesai dikerjakan, maka kegiatan selanjutnya belum boleh dimulai. Yang terakhir, dapat mengubah jalur kritis dan waktu kritis. Selanjutnya, aturan yang digunakan dalam menggambar network planning adalah sebagai berikut. Yang pertama, di antara dua kejadian yang sama hanya boleh digambarkan oleh satu anak panah. Yang kedua, nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor kejadian. Ketiga, diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya kejadian, initial event, dan sebuah saat paling cepat diselesainya kejadian, terminal event. Dan yang terakhir yaitu aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian bernomor tinggi. Penyusunan network planning yaitu ada 10. Yang pertama, merumuskan visi, vision, dan tujuan goals dari proyek, visi dan tujuan proyek, dan menjadi dasar perumusan kegiatan. Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan pada proyek yang bersangkutan. Yang ketiga, mengidentifikasi urutan pelaksanaan pekerjaan sehingga pengerjaan berlangsung secara sistematis. Yang keempat, mengidentifikasi waktu pengerjaan setiap proyek yang ada. Yang kelima, membuat diagram pengerjaan proyek. Yang keenam, menetapkan jalur kritis proyek. Yang ketujuh, menghitung standar deviasi jalur kritis proyek. Yang kedelapan, menghitung probabilitas penyelesaian proyek sesuai yang diminta oleh pemilik proyek. Kesembilan, menghitung biaya nyata proyek. Yang kesepuluh, menghitung alternatif percepatan yang mungkin. Kelebihan dari NWP yaitu yang pertama, sangat berguna, terutama sangat menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. 2. Konsep yang lugas atau secara langsung straightforward dan tidak memerlukan perhitungan yang matematis dan rumit. Ketiga, jaringan grafis membantu melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat. 4. Analisis jalur kritis proyek dan waktu slack yang membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. 5. Dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi. Kekurangan dari NWP yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan proyek harus ditentukan secara jelas dan stabil, dan hubungannya harus bebas dan stabil. Yang kedua, hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Yang ketiga, perkiraan waktu cenderung subjektif, di mana bergantung pada kejujuran para manajer yang takut akan bahaya terlalu optimis atau tidak cukup optimis. 4. Ada bahaya terhubung dengan banyaknya penekanan pada jalur terpanjang atau kritis. Ya, itu materi yang sudah kami jelaskan tentang network planning. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.